Adu domba bisa bikin kesultanan runtuh. Loh, kok bisa? Kira-kira siapa ya yang mulai adu domba itu? Pengen tahu jawabannya? Tonton terus sampai akhir. Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa bagian barat yang berdiri pada abad ke-16. Pendiri Kesultanan Banten adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Berdirinya Kesultanan Banten pada saat Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten pada 1525 sampai 1526 Masehi dan Sunda Kelapa pada 1527 Masehi. Kedatangan Sunan Gunung Jati ke Banten adalah bagian dari misi Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis dari Nusantara. Sebelum ke Banten, Fatahillah sebagai Panglima Perang Demak singgah di Cirebon untuk menemui Sunan Gunung Jati. Gabungan pasukan Demak dan Cirebon bersama pasukan Maulana Hasanuddin yang melawan penguasa Pajajaran membuat Banten sangat mudah mereka kuasai. Setelah berhasil menguasai Banten, Sunan Gunung Jati segera menyingkirkan Bupati Sunda untuk mengambil alih pemerintahannya. Akan tetapi, Sunan Gunung Jati tidak mengangkat dirinya sebagai raja. Bahkan ia hanya tinggal di Banten sampai 1552 Masehi. Ini disebabkan karena putranya, Pangeran Pasarean, yang dijadikan wakilnya di Cirebon, meninggal. Semenjak itu, Sunan Gunung Jati kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Pada 1552, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Oleh karena itu, Sultan Maulana Hasanuddin yang dianggap sebagai pendiri dinasti Sultan-Sultan Banten, bukan Sunan Gunung Jati. Sebab Sunan Gunung Jati tidak lama berkedudukan di Banten, dan Sultan Maulana Hasanuddin lah yang melepaskan diri dari segala ikatan Demak. Setelah menjadi raja, Sultan Maulana Hasanuddin melanjutkan cita-cita ayahnya untuk meluaskan pengaruh Islam di tanah Banten. Hasil mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa. Beberapa hal yang dilakukan untuk memajukan Kesultanan Banten diantaranya 1. Memajukan wilayah perdagangan Banten hingga ke bagian selatan Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kedua, Banten dijadikan tempat perdagangan internasional yang mempertemukan perdagangan lokal dan pedagang Eropa. Yang ketiga, memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam. Selain itu, Sultan Agung Tirtayasa dikenal sebagai raja yang gigih menentang penduduk VOC di Indonesia. Di bawah kekuasaannya, kekuatan politik dan angkatan perang di Banten maju sangat pesat. Kegigihan Sultan Agung Tirtayasa dalam melawan VOC mendorong Belanda melakukan politik adu domba. Politik adu domba ditujukan kepada Sultan Agung Tirtayasa dengan putranya Sultan Haji yang kala itu sedang terlibat konflik. Siasat VOC pun berhasil hingga Sultan Haji mau bekerja sama dengan Belanda demi meruntuhkan kekuasaan ayahnya. Pada 1683, Sultan Agung Tirtayasa ditangkap dan dipenjara sehingga harus menyerahkan kekuasaannya kepada putranya. Penangkapan Sultan Agung Tirtayasa menjadi tanda berkibarnya kekuasaan VOC di Banten. Meski Sultan Abu Nasr Abdul Qohar atau Sultan Haji diangkat menjadi raja, tetapi pengangkatan tersebut disertai beberapa persyaratan yang tertuang dalam Perjanjian Banten. Sejak saat itu, Kesultanan Banten tidak memiliki kedaulatan dan penderitaan rakyat semakin berat. Dengan kondisi demikian, sangat wajar apabila masa pemerintahan Sultan Haji dan sultan-sultan setelahnya terus diwarnai banyak kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC berlangsung hingga awal abad ke-19. Untuk mengatasi hal itu, pada 1809, Gubernur Jenderal Daes menghapus Kesultanan Banten. Dan inilah beberapa peninggalan dari Kesultanan Banten. Yang pertama, Masjid Agung Banten. Masjid unik ini terletak di Desa Banten Lama, Kecamatan Kesaman. Keunikan adalah
bentuk menara yang mirip seperti menjusur, dan bagian atap masjid mirip pagoda. Kedua, istana keraton. Kebun istana ini merupakan tempat tinggal Bunda Ratu Aisyah yang merupakan ibunda dari Sultan Saifuddin. Ketiga, istana keraton Surosowan. Istana ini menjadi sentral pemerintahan Kerajaan Banten sekaligus sebagai tempat tinggal para Sultan Banten. Jadi gimana nih? Pasti udah tahu dong jawabannya. Thank you for watching.